Tapi yang paling menarik, kenapa zaman sekarang semakin banyak orang gemuk? Itu karena zaman sekarang pilihan makanannya itu lebih banyak daripada zaman dulu. Jadi pada saat kita tahu kebutuhan kalori kita akan lebih aware dengan jumlah makanan yang kita makan. Jangan sampai kita overeating. Jadi kalau dibilang gemuk itu karena orangnya aja rakus, nggak juga. Jadi gemuk itu sesuatu yang multifaktorial. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Andrea, nutrisionis di Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita akan sama-sama membahas kenapa orang gemuk susah kurus. Oke, kalau kita ngomongin tentang penurunan berat badan dan kenapa orang yang gemuk susah turun berat badan, sebetulnya ada banyak banget faktornya. Kita nggak bisa pungkiri kalau genetik juga berperan. Genetik bisa membuat kita cenderung lebih suka ngemil, atau metabolismenya lebih lambat, sehingga kita lebih mudah untuk naik berat badan. Kedua, kita juga bisa karena suka ngemil, kita jarang berolahraga. Kalau kita bandingin dengan zaman dulu dibandingkan zaman sekarang, sebenarnya orang gemuk tuh juga udah ada dari dulu. Tapi yang paling menarik, kenapa zaman sekarang semakin banyak orang gemuk? Itu karena zaman sekarang pilihan makanannya itu lebih banyak daripada zaman dulu. Jadi, orang-orang yang memang punya gen gemuk, saat kita melihat makanan, beda jenis, kita akan ngerasa kita pengen makan lagi. Sedangkan orang yang tidak punya genetik untuk gemuk, mereka makan untuk kenyang. Jadi saat mereka sudah ngerasa kenyang, mereka nggak pengen makan lagi. Jadi dengan semakin banyaknya jenis makanan zaman sekarang, semakin banyaknya variasi, bentuk, makanan zaman yang tersedia di zaman sekarang, orang jadi cenderung lebih pengen nyoba ini, nyoba itu. Rasa ingin mencoba itulah yang bikin kita zaman sekarang menjadi lebih mudah gemuk dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin makanannya itu-itu saja, nggak banyak inovasi-inovasi terkait makanan. Jadi orang makan secukupnya. Sedangkan kalau kita sekarang makin banyak variasi, setiap hari muncul aja jenis makanan baru yang pengen kita coba. Dan sebenarnya makanan zaman sekarang juga bisa kita bilang lebih banyak kalorinya, lebih kalori packed. Kalau zaman dulu mungkin makanan itu ya hampir sealami mungkin, nasi, singkong, sedangkan kita sekarang singkong diolah menjadi sesuatu, nasi diolah menjadi sesuatu. Lebih banyak jenis-jenis makanan olahan yang banyak juga additional kalorinya sehingga bikin kita lebih cenderung gemuk juga. Jadi selain dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi seperti genetik dan pola hidup, bisa juga karena pengaruh stres. Ada orang yang mungkin merasa mereka mendapatkan comfort dari makan. Jadi saat mereka sedih, mereka makan. Saat mereka stres, mereka makan. Jadi mereka find comfort through food. Dan pada hal-hal yang pada kondisi seperti itu, maka dengan adanya lebih banyak tekanan di zaman sekarang, kita juga cenderung akan makan lebih banyak karena kita stres, banyak tuntutan, atau kita jadi sering begadang tengah malam. Pada saat kita begadang, kita lapar, akhirnya kita ngemil. Dan hal-hal seperti ini juga berpengaruh membuat orang menjadi lebih mudah gemuk. Yang keempat, ada juga faktor sibuk. Kita sibuk dengan keseharian sehari-hari, kita sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita nggak sempat masak, kita nggak sempat meal planning. Akhirnya kita lebih sering delivery makanan, atau makan apa aja yang tersedia di sekitar kita, yang cenderung cepat saji. Makanan cepat saji itu jarang nemuin sayur, jarang makan sayur karena makanan cepat saji juga tidak menyediakan sayur. Itu juga tentunya berkontribusi sama membuat seseorang menjadi lebih gemuk. Jadi kalau dibilang gemuk itu karena orangnya aja rakus, nggak juga. Jadi gemuk itu sesuatu yang multifaktorial. Bisa karena lingkungan, bisa karena genetik, tidak selalu karena kesalahan dari si penderita gemuk itu sendiri. Kalau dibilang faktor yang paling berpengaruh ya, menurut saya faktor yang paling berpengaruh dari semuanya itu satu, mereka tidak tahu berapa kebutuhan kalori mereka sehari-hari. Jadi pada saat kita tahu kebutuhan kalori kita akan lebih aware dengan jumlah makanan yang kita makan.
Jangan sampai kita overeating. Jadi walaupun kita stres, kita tetap bisa berusaha untuk mengontrol diri kita sendiri, mengontrol jumlah makanan yang kita makan. Jadi solusi yang paling tepat untuk kita berusaha untuk menurunkan berat badan sebetulnya adalah dengan tahu berapa sih kebutuhan kalori harian kita setiap hari. Itu kenapa berkonsultasi dengan dokter gizi, dengan nutritionist, itu menjadi sangat penting dalam penyusunan pola makan untuk membantu penurunan berat badan. Karena dokternya atau nutritionistnya akan memberitahu berapa sih kebutuhan hariannya, berapa sih yang perlu dimakan, apa aja sih pilihan makanan yang bisa dinikmati supaya tetap diet itu nikmat, tapi sesuai dengan kebutuhan harian kita. Untuk memulai pola hidup sehat, yang paling sederhana dan bisa kita lakukan itu pertama mulai dari meningkatkan aktivitas fisik. Lebih sering bergerak. Olahraga yang bisa dilakukan mungkin mulai dari yang lebih ringan dulu dan low impact. Misalkan jalan kaki keliling kompleks setiap hari, jalan kaki minimal 1 jam, atau kita bisa olahraga bareng sama teman-teman, olahraga yang low impact, misalkan yoga, atau kita mencari grup exercise. Zaman sekarang kan banyak banget tuh grup exercise di mana-mana, baik di gym, ataupun dilakukan di komunitas, ataupun di GBK bersama dengan teman-teman. Jadi membuat olahraga itu menjadi sebuah kebiasaan outing dibandingkan kita makan bareng sama teman-teman. Kita coba untuk menyisipkan sebanyak mungkin aktivitas fisik dalam keseharian kita. Jangan kebanyakan duduk aja, atau jangan kebanyakan ngemil, gitu. Nah, yang kedua, kita bisa mulai dari tidak begadang saat malam. Malam, usahakan kita jam 11 maksimal kita sudah tidur. Karena kalau udah di atas jam 11 tuh, rasanya udah mulai lapar lagi, nanti tiba-tiba nggak bisa tidur, sambil nonton deh. Abis sambil nonton, sambil ngemil deh. Ada aja kita kecenderungan untuk ngemil saat kita begadang. Jadi lebih baik diusahakan untuk tidak begadang, jam 11 malam kita sudah tidur. Kita juga bisa mulai dari makan lebih banyak sayur sehari-hari, supaya kita kenyang tapi dari sumber makanan yang kalorinya lebih kecil. Untuk dessertnya, kita bisa pilih mungkin seperti buah atau yogurt gitu. Jadinya kita lebih pilih makanan yang secara sadar, kita pilih makanan yang kalorinya lebih rendah, dibandingkan mungkin es krim atau kue dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kita juga kurangi minuman-minuman berkalori. Zaman sekarang banyak banget tuh inovasi minuman baru yang sangat menarik dan rasanya kita pengen coba juga. Sekali-sekali coba oke lah. Tapi untuk kita minum setiap hari, usahakan kita tidak minum kalori kita. Jadi usahakan kita kalau dari minuman itu kalorinya 0, baik itu teh atau gula, sekali-sekali oke, tapi untuk kita secara rutin setiap hari mengonsumsi minuman yang tinggi kadar gulanya, itu sebaiknya juga dikurangin. Jadi kita mulainya dari situ dulu. Jadi orang yang beratnya tinggi itu menyulitkan pembuluh darah balik. Jadi menyulitkan aliran darah dari kaki untuk mengalir kembali ke jantung. Akhirnya, darahnya kebanyakan numpuk di kaki, pembuluh darahnya jadi bengkak, dan itu yang bikin kakinya jadi lebih tinggi resikonya untuk mengalami varises. Makanya penurunan berat badan pada orang yang gemuk dan mengalami varises itu menjadi sangat penting, supaya varisesnya nggak makin membesar, supaya varisesnya nggak muncul lagi yang baru, gitu. Jadi bukan cuman varises itu karena gangguan dari venanya, dari katup pembuluh darahnya, atau dari pembuluh darahnya aja. Bukan berarti semua kasus varises disebabkan karena pasien gemuk. Dan bukan berarti semua orang gemuk akan mengalami varises. Enggak. Jadi sifatnya itu bukan kausal, tapi orang yang mengalami kegemukan akan lebih tinggi resikonya untuk mengalami varises, untuk terbentuknya varises yang baru. Walaupun belum pasti ya, makanya kalau di Jakarta Varises Clinic, kita treatmentnya cenderung komprehensif untuk penyembuhan varisesnya. Bukan cuman disuntik aja atau di laser aja, tapi kita juga usahakan pasiennya mengalami penurunan berat badan untuk penyembuhan varises yang baik. Kesimpulannya, ada banyak banget penyebab kenapa kita susah turun berat badan. Ada banyak faktor
yang berkontribusi bukan hanya sekedar diri sendiri, tapi juga faktor lingkungan dan faktor genetik. Jadi apabila mengalami kesulitan untuk penurunan berat badan, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter gizi selain mencoba untuk melakukan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat secara mandiri. Tujuannya supaya ada teman yang memotivasi, supaya lebih punya banyak pengetahuan tentang dirinya sendiri, dan supaya penurunan berat badannya itu bisa bertahan selama mungkin, menjadi pola hidup sehatnya menjadi sebuah kebiasaan yang bisa dilakukan selama-lamanya. Bukan hanya penurunan berat badan yang temporer.